kami ya kawan ya. Nah, dan saat itu pendeta tersebut mengatakan silahkan membuat keberatan karena memang di buku partumbolon ada tertulis kalau ada yang keberatan silahkan diusulkan dan akan menunda partumbolon. Ini ya. Pendeta itu mengambil buku dan menunjukkan pada kami atas keberatan kami dan itu adalah hak kami dan itu yang beliau katakan saat itu. Pada pertemuan yang ketiga kami datang ke gereja pada hari Minggu, ternyata beliau mengatakan seperti di pertemuan kami yang satu, kembali pulang dengan tangan hampa. Lucu ya, pendetanya pelin-pelan. Saya bisa berasumsi atau menduga-duga, praduga bisa kawan, karena azas praduga tak bersalah. Ada di dalam gereja ini kalau menikahkan orang pakai uang hamuliation. Ini sekarang sudah menurut saya keterlaluan. Saya pernah melihat di salah satu gereja di Duri tempat kami ini, ketika saya memotong di gereja kami itu lagi martupol, kan dikasih amplop itu kan. Kurang katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kurang. Jadi sekarang orang miskin itu memang sulit untuk menikah baik-baik pun susah ya. Saya nggak tahu kurangnya di mana. Apakah misalnya ada berapa orang, kurang berapa orang, atau kurang jumlah, saya nggak tahu ya. Dan sekarang di amplopi salah satu dulu dikasih satu pintu, mungkin pembagiannya tidak bagus, sekarang satu-satu dikasih, ada yang juga gitu. Lucu-lucu kawan. Ya saya harus mengatakan ini meskipun pahit ya, kita harus terima. Apa boleh buat? Ya itu adalah uang hamuliator, uang terima kasih. Nah, saya sering lihat di berbagai tempat uang terima kasih inilah dimanfaatkan orang sebagai pungli pungutan liar. Kau mau menikah, apa masalahmu? Oh gini-gini, kau ternyata ada masalah. Oke, uang terima kasihnya naikkan, silakan. Ya selesai, sah. Uang terima kasih sah, tetapi caranya itu enggak sah. Ada itu kawan, makanya harus dibuat dewan kehormatan para pendeta. Kalau ada kasus ini langsung turun, pecat saja pendeta-pendeta seperti itu ya, karena tidak sesuai lagi dengan hukum Tuhan, tidak sesuai lagi dengan ajaran organisasi gereja itu sendiri ya kawan ya. Ya. Lucu memang saya lihat. Makanya kalau kalian lihat memang orang Kristen ini banyak sekarang yang harus dibenahi ya kawan-kawan ya. Saya nggak ngerti, memang harus kembali ke seperti Katolik itulah kawan. Selesai kawan. Iya. Karena pastor itu tidak menikah, jadi dia tidak perlu uang untuk hal apapun. Dia dibutuhin jemaat. Kalau pendeta butuh uang karena dia punya anak, punya istri ingin tas Hermes, apa namanya itu? Yang kayak gitulah, itu pula yang gue tahu tas Hermes apa lagi? Anak dibesarkan, dilahirkan, misalnya dibesarkan, gitu ya. disekolahkan. Tak apa-apa lah itu kayak ya saya variasi sampai 900 juta tenteng-tentengnya. Butuh hal-hal seperti itu kawan. Inilah yang membuat godaan besar terhadap para pendeta dan keluarga. Bahaya kawan. Kalau seperti pastor itu apanya itu? Enggak, aturan gereja bilang enggak bisa. Aduh Pak Pastor tolong lagi. Indah, ini sudah indah lah katanya. Kalau mau kau ya bertobat saja. Selesai. Tiba-tiba mau kawin, ada orang itu terima. Bukan tidak ada solusi, ada. Diam-diam diterimanya sinamut. Maka sekarang saya pun heran juga di sini kawan. Kalau di dalam ajaran Kristen sesungguhnya Kristen kan sudah saya bacakan kepada kalian Ulangan 23 ayat 1 dan 2. Orang yang lahir di luar nikah atau anak haram tidak bisa menjadi warga jemaat Tuhan. Tetapi sekarang kawan, banyak orang menipu Tuhan. Maafin ya bagi orang-orang yang sudah terlanjur, bukan saya berkata tapi firman Tuhan, datang ke gereja dalam kondisi bunting, ditutup buntingnya tidak kelihatan, diberkati kawan. Luar biasa. Ditipu Tuhan, banyak kejadian. Bukan hanya di agama Kristen, di agama lain juga begitu. Program cepat, paket cepat ya. Bukan sekolah saja ada paket A, paket B, paket C. Pernikahan juga ada kawan. 3 bulan udah punya anak. Karena saya bertanya, bagaimana cara membuatnya itu ya bisa 3 bulan punya anak. Luar biasa kawan. Bahkan ada yang 1 bulan menikah punya anak, akan ada seminggu sudah punya anak. Luar biasa berkat Tuhan kepada dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan begitu memang kalau kita pikir kicaunya, tapi itulah firman Tuhan kawan. Tidak bisa kita ikut-ikut. Ya perbanyak saja uang ke pendeta, hamuliation atau apalah namanya kalau di GBI apa namanya. Di GBI sini sering kok saya lihat orang. Memang betul alasan pendetanya gimana? Oh kita apakan dia? Kalau tidak menikah di dalam Tuhan mau bagaimana lagi? Benar juga kawan. Jadi serba makan buah malakama. Kalau saya bilang tetap dinikahkan, tapi nikah cari bagaimana? Inilah kita belum paham bagaimana nikah, karena kita itu terikat isi Alkitab itu memang agak berat kalau kita laksanakan ya. Maka kita mencari-cari solusi itu sesuai manusiawi.
Gak ngerti saya kawan. Harusnya ada solusi secara manusiawi kalau orang Batak. Dulu HKBP ketat kawan. Itulah dinamakan Pas Raja. Jadi di dalam rumah, tidak di gereja di bawah, tapi di rumah diberkati dia sana menjadi suami istri. Setelah lahir anaknya nanti mereka dianggap baru bertobat sekian bulan, baru bisa masuk lagi menjadi warga jemaat. Kalau sekarang tidak, langsung terang-terangan di gereja dikawinkan kawan. Di gereja sudah selesai. Betapa hebatnya dulu sebenarnya aturan HKBP gak boleh di gereja itu kawan. Tetapi sekarang ini udah banyak lolos. Saya nggak tahu apakah memang orang tidak melihat itu atau banyak apanya ya, uang ini uang itu. Makanya betul lah sebenarnya gembala itu tidak usah kawin agar dia tidak terpengaruh silaunya uang. Bahaya boleh kawan, akan dari segala kejahatan cinta uang. Saya lanjutkan ya. Adik kandungnya, mama kandungnya datang. Ini. Dan di pertemuan kami yang keempat dan membawa surat keberatan kami, jangankan untuk membaca beliau pun tidak mau beliau. Ini. Inilah rekaman video amatir, kita tonton dan kita saksikan rekaman video amatirnya. Apa jawaban sang pendetanya? Kalau saya jadi KBB ku pencak ini orang ini. Kenapa? Kenapa untuk polon itu ditanya? Pasti ditanya mana orang tuanya, mana keluarga perempuan. Kalau orang tua tidak hadir, ada surat dari orang tua. Itu yang saya tahu. Tetapi bagaimana isi kepala orang ini menanyakan mana surat dari orang tua? Itu mesti bawa kawan. Kalau pindah gereja, dibawa gereja ya. Harus. Jadi hari pemotongan kawin di sini lumayan kawan. Di mana-mana gereja kalau martupol pun ditanya orang tuanya di mana. Orang tua kandung dicari ke martupol. Banyak kali apa tuh? Ada dari orang tuanya, ada mana? Ini suratnya. Oke. Di mana-mana gereja. Dan biasanya gereja membuat surat juga. Itu dikasih kepada orang yang mau pergi berangkat, dititipkan, dikasih. Kalau orang tuanya nggak ada, puasa suruh. Kenapa tidak datang ibu bapaknya? Saya sudah meninggal. Oh iya, mana walinya? Ini ya, bahasa Indonesia boleh. Kalau masih ada, kenapa nggak datang? Ada surat dari mereka pengantar, ada ini baru dilanjutkan. Kalau dibilang nggak ada, bagaimana ini katanya? Kalau nggak ada, tadi itu kawan. Ya nggak tahu saya apakah bisa juga. Kita kan manusia, pendeta itu manusia bisa ditipu-tipu kan. Kita tulis surat seolah-olah dari orang tuanya bisa aja. Saya nggak tahu. Tetapi biasanya pendeta menanya mana bapak ibunya. Oh bapaknya sudah mati pak pendeta. Oke, mamanya mana? Nggak ada. Kenapa nggak datang? Ditanya saya punya pendeta KBP di sini tegas kok. Mana bapaknya? Oh ini katanya. Saya pun nggak kenal kan, maka saya nggak tahu itu bapaknya apa enggak. Tetapi saya lihat memang itu ibunya. Kan bisa aja banyak namanya konspirasi manusia untuk mengakali Tuhan banyak kawan. Ya. Tapi kalau ketahuan kita undur katanya. Ada pernah saya lihat diundur sampai ada surat dari bapaknya. Itu dia KBP kami ya kawan. Pertemuan saya itu ya. Kalau yang lain saya nggak tahu karena saya melihatnya di situ ya. Pernah waktu itu saya pernah tahun berapa saya lupa. Apakah karena di situ ada dua yang mau menikah waktu itu jamnya apa saya nggak tahu ya. Tapi itulah intinya. Satu hari bisa 2-3 dipertemukan ya. Kita lanjutkan lagi apa kata pendeta ini. Lihat ya. Tengok pengantinnya di sorong-sorong. Ya, Pak Pendeta dibilang tidak ada hubungannya sama aku. Kalau kalian mau protes lagi kepada mereka, katanya bahasa Batak ya. Tidak ada penyesalan kalian sama aku. Nah, ini mereka datang saya nggak tahu apakah sudah menikah atau belum menikah. Ya, kalau dari penjelasan sebelum lanjut dulu ya. Nah, kalian membuat selalu ada hubungannya dengan saya. Ya memang ada. Orang dia yang memberkati di gereja ini si kepalanya kotoran orang ini entah apa-apa. Tidak mungkin orang itu lari ke hantu belau. Lanjut ya. Oke pendengar, serangan hujan deras baru saja dimulai. Dan kini mereka mulai memasuki dan belau. Lanjut ya. Awalnya kan saya doa keberatan tidak hamil. Nah, orang itu bilang, dulu Bapak mengatakan keberatan kalian bisa. Nah, itu maksud orang yang itu ya. Kalau keberatan kalian bisa, oh keberatan kalian katanya ya. Nagkari loh, itu bisa. Ako kami, jangan dong buat keberatan kami. Nah, dia bilang kemarin datang Itoku, perempuan itu punya saudara laki-laki melakukan keberatan, kalian bilang nggak boleh keberatan. Nah, katanya apa? Pendeta bilang nggak boleh keberatan. Kemarin Bapak bilang boleh keberatan. Nah, ini sebelum nikah ya.
Amang do para dulu untuk dilawan. Nah, kalian datang untuk buat keberatan ya, tapi aku tidak mengajari kalian buat keberatan. Datang, ibunya bilang, ntar ya. Wala na rin ang sila mo na. Silakan keberatan itu na. Nah, silakan keberatan, kata ibunya. Datang, bapaknya bilang terserah. Harusnya kalau sudah dibilang ya terserah, ya tanggapi keberatan itu. Isi kepalanya ini kotoran, tas siapa ini? Memalukan sekali nih. Sudah jelas-jelas orang datang membuat surat keberatan. Ya, nah lanjut lagi. Kalau kalian mau keberatan terserah kalian, katanya kan. Bukan aku yang menyuruh-nyuruh kalian keberatan. Betul, tetapi ya tanggapi itu masih orang itu. Kita lihat nanti ya cuci tangan dia bagaimana. Kurang ajar. Itulah, aku kan datang, aku keberatan. Nah, ini mungkin pertemuan yang keempat ya. Dia bilang 3 kali kalian datang sama aku, mau ini katanya. Kalian beratan kalian situ, mau apa terserah kamu katanya. Ya jelas-jelas dia keberatan kok terserah kamu. Orang sebelum nikah kan dibacakan partupolon itu kawan saya ini tahu ajaran AKBP. Siapa yang keberatan silakan ajukan keberatan. Tujuannya apa? Agar pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Kan itu tujuannya keberatan. Bukan tujuannya keberatan itu karena memikul nggak berat, nggak bisa apa. Udah rame-rame kalian pikul kalian. Kalau berat kan nggak mungkin gitu kawan. Makanya ditanya ketika orang menikah, apakah kau masih ada hubungan? Tidak ada. Apakah kau masih ini? Apakah orang tuamu setuju? Apakah begini? Itu orang tuanya ditanya kawan yang hadir sini. Saya nggak tahu hantu belau mana yang misalnya ditanya orang itu. Tentu orang tuanya. Mana bapaknya? Ayahmu dong bapaknya. Sementara dia bilang bapaknya mati. Si anak berarti si guru berarti apa nggak mengatakan bapak saya sudah mati? Karena Agustus 2021 bapaknya mati. Mereka menikah 14 Januari 2022. Saya bilang ayah saya sudah meninggal. Oke, ini sudah meninggal bapaknya. Ini siapa ini? Kan gitu kalau pendeta kami sini ini siapa? Bilanglah ini apanya bapak udahnya. Oke, ini omaknya. Kan ketika mendaftar pernikahan Tumi kan ditulis itu bapaknya siapa, anak nih Tumi itu maksudnya ibunya kan ditulis itu dia ibunya kan ketika ditulis ada plus itu artinya mati bukan tambah. Kalau nggak ada plus masih hidup dia omaknya mandi sedang plus mau lu dope dia bahasa mata aku apa mana mamanya ini katanya ini belum plus belum tambah berarti masih hidup mana mamanya kan begitu kawan ini enggak ujuk-ujuk langsung papu cuman mau nyala aja tadinya udah harusnya di situ namanya check and balance memang tahu kita jadi apa solusi misalnya begitu kawan ya nanti kita lanjutkan ya bujuk orang tua itu dulu kenapa ya kalau memang tidak ada cara lain lagi ya apa boleh buat kan demikian lagi jadi ujung-ujungnya kawan ya pengantin perempuan ini pasu-pasu apalah nanti jadi pasu-pasu raja tak apa nggak ngerti lagu memang agak berat kita berpikir pernikahan ini kawan kalau nggak direstui ya kawan ya dan saat itu pendeta tersebut mengatakan silahkan membuat keberatan karena memang di buku partupolon ada tertulis kalau ada yang keberatan silahkan diusulkan dan akan menunda partupolon ini ya pendeta itu mengambil buku dan menunjukkan pada kami atas keberatan kami dan itu adalah hak kami dan itu yang beliau katakan saat itu pada pertemuan yang ketiga kami datang ke gereja pada hari Minggu ternyata beliau mengatakan seperti di pertemuan kami yang satu kembali pulang dengan tangan hampa lucu ya pendetanya peliplan saya bisa berasumsi atau menduga-duga praduga bisa kawan karena azas praduga tak bersalah ada di dalam gereja ini kalau menikahkan orang pakai uang hamoliation ini sekarang sudah menurut saya keterlaluan. Saya pernah melihat di salah satu gereja di Duri tempat kami ketika saya mau moto. Di gereja dan kami itu lagi partupol kan dikasih amplop itu nanti kurang katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi sedihlah. Kurang. Jadi sekarang orang miskin itu memang sulit untuk menikah baik-baik pun susah ya. Saya nggak tahu kurangnya di mana. Apakah misalnya ada berapa orang, kurang berapa orang, atau kurang jumlah saya nggak tahu ya. Dan sekarang yang fokus salah satu dulu dikasih satu pintu. Mungkin pembagiannya tidak bagus. Sekarang satu-satu dikasih ada yang bilang gitu. Lucu-lucu kawan. Ya saya harus mengatakan ini meskipun pahit ya. Kita harus terima. Apa boleh buat ya. Itu ada namanya uang hamoliation, uang terima kasih.
Nah, saya sering lihat di berbagai tempat, uang terima kasih inilah dimanfaatkan orang sebagai pungli, Setiap hari pungutan dah, liar. setiap hari. Kau mau menikah? Apa masalahmu? Oh gini-gini, kau ternyata ada masalah. Oke, uang terima kasihnya naikkan. Silakan. Ya selesai. Sah. Uang terima kasih sah. Tetapi caranya itu nggak sah. Ada itu kawan. Makanya harus dibuat dewan kehormatan para pendeta. Kalau ada kasus gini langsung turun. Pecat saja pendeta-pendeta seperti itu ya kawan ya. Karena tidak sesuai lagi dengan hukum Tuhan, tidak sesuai lagi dengan ajaran organisasi gereja itu sendiri ya kawan ya. Ya. Lucu memang saya lihat. Makanya kalau kalian lihat memang orang Kristen ini banyak sekarang yang harus dibenahi ya kawan-kawan ya. Saya nggak ngerti. Memang harus kembali ke seperti Katolik itulah kawan. Selesai kawan. Dan iya. Karena pastor itu tidak menikah, jadi dia tidak perlu uang untuk hal apapun. Dia dibutuhin jemaat. Kalau pendeta butuh uang karena dia punya anak, punya istri ingin tas Hermes, apa namanya itu, yang kayak gitulah. Ya itu pula yang gue tahu, tas Hermes apa lagi, LV misalnya kayak gitu ya. Tak apa-apa lah itu kayak ya saya variasi sampai 900 juta tenteng-tentengnya. Butuh hal-hal seperti itu kawan. Inilah yang membuat godaan besar terhadap para pendeta dan keluarga. Bahaya kawan. Kalau seperti pastor untuk apanya itu? Enggak, aturan gereja bilang enggak bisa. Aduh Pak Pastor tolong lagi. Enggak, ini sudah indah lah katanya. Kalau mau kau ya bertobat saja. Selesai. Kan begitu kawan ya. Bukan tidak ada solusi, ada. Maka sekarang saya pun heran juga di sini kawan. Kalau di dalam ajaran Kristen sesungguhnya Kristen kan sudah saya bacakan kepada kalian Ulangan 23 ayat 1 dan 2. Orang yang lahir di luar nikah atau anak haram tidak bisa menjadi warga jemaat Tuhan. Tetapi sekarang kawan, banyak orang menipu Tuhan. Maaf ini bagi orang-orang yang sudah terlanjur. Bukan saya berkata, tapi firman Tuhan. Datang ke gereja dalam kondisi bunting, ditutup buntingnya tidak kelihatan, diberkati kawan. Luar biasa. Ditipu Tuhan. Banyak kejadian. Bukan hanya di agama Kristen, di agama lain juga begitu. Program cepat, paket cepat ya. Bukan sekolah saja yang ada paket A, paket B, paket C. Pernikahan juga ada kawan. 3 bulan dia punya anak. Karena saya bertanya, bagaimana cara membuatnya itu ya bisa 3 bulan punya anak. Luar biasa kawan. Bahkan ada yang 1 bulan menikah punya anak, karena ada seminggu sudah punya anak. Luar biasa berkat Tuhan kepada dia. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu memang kalau kita pikir kejamnya, tapi itulah firman Tuhan kawan. Tidak bisa kita nego-nego. Ya perbanyak saja uang ke pendeta, hamalation atau apalah namanya kalau di GBI apa namanya, di GBI sini sering saya lihat orang. Memang betul alasan pendetanya gimana? Mau kita apakan dia? Kalau tidak menikah di dalam Tuhan mau bagaimana lagi? Benar juga kawan. Jadi serba makan buah si malakama. Kalau saya bilang tetap dinikahkan, tapi nikah cari bagaimana? Inilah kita belum paham bagaimana nikah. Karena kita itu terikat isi Alkitab itu memang agak berat kalau kita laksanakan ya. Maka kita mencari-cari solusi itu sesuai manusiawi. Gak ngerti saya kawan. Harusnya ada solusi secara manusiawi. Kalau orang Batak dulu HKBP ketat kawan. Itulah dinamakan pasu-pasu raja. Jadi di dalam rumah, tidak di gereja dibawa, tapi di rumah diberkati dia sana menjadi suami istri. Setelah lahir anaknya nanti mereka dianggap baru bertobat sekian bulan, baru bisa masuk lagi menjadi warga jemaat. Kalau sekarang tidak, langsung terang-terangan di gereja dikawinkan kawan. Di gereja sudah selesai. Betapa hebatnya dulu sebenarnya aturan HKBP, nggak boleh di gereja itu kawan. Tetapi sekarang ya udah banyak lolos. Saya nggak tahu apakah memang orang tidak melihat itu atau banyak apanya ya, uang ini uang itu. Makanya betul lah sebenarnya gembala itu tidak usah kawin agar dia tidak terpengaruh silaunya uang. Bahaya uang ini kawan, akar dari segala kejahatan cinta uang. Saya lanjutkan ya. Nah ini. Dan di pertemuan kami yang keempat dan membawa surat keberatan kami, jangankan untuk membaca, melihat pun tidak mau beliau. Inilah rekaman video amatir, kita tonton dan kita saksikan rekaman video amatirnya. Apa jawaban sang pendetanya? Kalau saya jadi AKBP, ku pecat ini orang ini. Kenapa? Karena partupolon itu pasti ditanya mana orang tuanya, mana keluarga perempuan. Kalau orang tua tidak hadir, ada surat dari orang tua, itu yang saya tahu. Tetapi entah kayak mana isi kepala orang ini menanyakan mana surat dari orang tua. Itu harus dibawa kawan. Kalau pindah gereja, dibawa gerejanya.
Harus. Setiap hari membuat orang kawin di sini lumayan kawan, masih tegas-tegas pendeta. Ini nama-namai. Oh, adong do hutang adanya dari orang tuanya ada mana? Ini suratnya. Oke, terima. Dan biasanya gereja membuat surat juga, itu dikasih kepada orang yang mau pergi berangkat, dititipkan, dikasih lah. Kalau orang tuanya nggak ada, puasa suruh. Kenapa tidak datang ibu bapaknya? Misalnya sudah meninggal. Oh ya, mana walinya? Ini ya, bahasa Indonesia buatnya. Kalau masih ada, kenapa nggak datang? Ada surat dari mereka pengantar, ada ini, baru dilanjutkan. Kalau nggak ada, bagaimana ini katanya? Kalau nggak ada, kan itu kawan. Ya nggak tahu saya apakah bisa juga. Kita kan manusia, pendeta itu manusia, bisa ditipu-tipu kan. Kita tulis surat seolah-olah dari orang tuanya bisa aja. Saya nggak tahu. Tetapi biasanya pendeta menanya, mana bapak ibunya? Oh bapaknya sudah mati Pak Pendeta. Oke, mamanya mana? Nggak ada. Kenapa nggak datang? Ditanya, saya punya pendeta KBP di sini tegas kok. Mana bapaknya? Oh ini katanya. Saya pun nggak kenal kan, maka saya nggak tahu itu bapaknya apa enggak. Tetapi saya lihat memang itu ibunya. Kan bisa aja banyak. Namanya konspirasi manusia untuk mengakali Tuhan banyak kawan. Ya. Tapi kalau ketahuan kita undur katanya. Ada pernah saya lihat diundur. Sampai ada surat dari bapaknya, itu dia KBP kami ya kawan, pertemuan saya itu ya. Kalau yang lain saya nggak tahu karena saya melihatnya di situ ya, pernah waktu itu. Seingat saya pernah tahun berapa saya lupa. Apakah karena di situ ada dua yang mau menikah waktu itu ujungnya apa saya nggak tahu ya. Tapi itulah intinya. Satu hari bisa 2-3 dipertemukan. Kita lanjutkan lagi apa kata pendeta ini. Iya, udah pasrahnya mamaknya sudah, tapi mamaknya mau peluk, mau salam, mau ini. Emang penjahat. Emang penjahat mamaknya Lihat Pak Pendeta ini bilang tidak ada hubungannya sama aku. Kalau kalian mau protes lagi kepada mereka, katanya bahasa Batak ya. Tidak ada penyesalan kalian sama aku. Ini mereka datang saya nggak tahu apakah sudah menikah atau belum menikah. Ya, kalau dari penjelasan sebelum lanjut ya. Teman mau ketemu aja pun tak boleh. Nah, kalian membuat selalu ada hubungannya dengan saya. Ya memang ada lah. Orang dia memberkati di gereja ini si kepalanya kotoran, orang ini entah apa-apa. Tidak mungkin orang itu lari ganti bilang. Lanjut ya. Oke pendengar, serangan hujan deras baru saja dimulai. Dan kini mereka mulai memasuki Selamat terpas penulis untuk Messi. Kan? Udah itu jodohnya udah mau mandi. Kamu udah manggung. Keberatan ya tahap. Nah, orang itu bilang, dulu Bapak mengatakan keberatan kalian bisa. Nah, itu maksud orang yang itu ya. Kalau keberatan kalian bisa, oh keberatan kalian katanya ya. Nah, dia bilang kemarin datang itu perempuan itu punya saudara laki-laki, malah bukan keberatan, kalian bilang nggak boleh keberatan. Nah, katanya Pak Pendeta bilang nggak boleh keberatan. Kemarin Bapak bilang boleh keberatan. Ini sebelum nikah ya. Di mana hati nuranimu? Nah, kalian datang untuk buat keberatan ya, tapi aku tidak mengajari kalian buat keberatan. Datang, ibunya bilang, ntar ya. Nah, silakan keberatan katanya. Datang bapaknya bilang terserah. Harusnya kalau sudah di